Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuria dengan NPM 1921020237. Saya mahasiswa dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara dari kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, kita akan membahas bangunan hukum Islam di Indonesia. Delivering Law dan Mandel Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai delif law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Bila kita perhatikan pengertian di atas yang tadi, betul menempatkan hukum Islam sebagai identitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologinya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di atas tadi, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak atas pembangunan bahwasanya hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode dari awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun nih, sebagaimana telah dijelaskan, adanya pola tingkah laku manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung dan tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang kita sering sebut nih sunnah. Sebagaimana yang telah kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak pada pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode dari awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun nih, syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnah. Menurut Kehaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum yang suci. Karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan hambanya pastinya. Dalam usaha nih, dalam menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya. Karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ialah juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataannya nih, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karena bersifat mengikuti sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilainya. Karena alasan itulah hukum dalam pandangan pikiran muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen atau empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yaitu sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lamanya, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita membahas sejauhnya pembangunan nasional tersebut, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum Islam di Indonesia sendiri dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional. Pemerintahan menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam dan Barat
Belanda sebagai bahan baku. Ketiga, sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri yang pertama nih, berwawasan kebangsaan dan berwawasan bus antara, mampu mengkontribusi. Yang kedua tuh kesadaran hukum, koplo etis kendaraan dan keyakinan agama. Yang ketiga ada sejauh mungkin berbentuk tulisan dan terunifikasi. Yang keempat bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan nilainya. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakatnya. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sarana dan prasarananya nih, berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintahan telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya loh, sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum. Ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidangnya yang dicukupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai dengan tingkat-tingkatan yang diperlukan untuk menegakkan hukum, untuk menjalankannya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.